Semua dia punya tindakan ini pencemaran Bagian ya. nama orang. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, panel operasional, channel yang membahas ilmu kepolisian. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa pengetahuan terkait Babin Kamtibmas. Jadi pada saat ini saya hanya akan memberikan beberapa pengetahuan apabila Anda berada di kantor desa dan Anda menemui masalah. Jadi di sini aparat desa, kepala desa, dan Babin Kamtibmas adalah narasumber untuk atau objek yang akan menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan Anda. Jadi apabila Anda akan menyelesaikan sesuatu perkara, maka Anda akan ke kantor desa untuk musyawarah. Jadi di sini karena Anda sebagai tamu, Anda harus menaati apa yang menjadi aturan-aturan. Kemarin saya pertama menjadi Babin Kamtibmas, banyak hal yang belum tertata rapi atau belum teratur. Jadi saya melihat dari pengalaman yang kemarin, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa setiap ada permasalahan untuk mencari problem solving atau pemecahan masalahnya, masyarakat wajib atau hukumnya untuk mentaati beberapa peraturan apabila desa ataupun Babin Kamtibmas melaksanakan pemecahan masalah ataupun musyawarah di desa untuk mendapat kesepakatan bersama. Jadi yang pertama saya tekankan buat Anda sekalian bahwasanya Anda harus mentaati apabila ada pertanyaan-pertanyaan baik itu untuk Anda ataupun pihak lawannya Anda, misalnya si A dan si B, maka Anda apabila tidak mendapat pertanyaan maka jangan menjawab. Dan apabila Anda mendapat pertanyaan maka Anda harus menjawab. Jadi di sini tidak ada saling nyaut-menyaut. Jadi saya akan memberikan beberapa video sebagai bukti ataupun menjadi tolak ukur buat Anda apabila pemecahan masalah ataupun musyawarah di desa tidak berjalan bagus, bukan tidak mendapat kesepakatan, akan tetapi dia berjalan akan tetapi tidak teratur ataupun tidak beraturan, maka akan dapat menyita waktu yang banyak. Jadi saya akan memberikan beberapa cara untuk Babin Kamtibmas ataupun kepala desa menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan di desa. Maka cara-cara tersebut harus Anda ikuti karena ini menurut pengalaman saya berada di desa yang agak jauh dari kota, maka masyarakat atau penduduk desa saya sangat bisa dibilang awam dan mereka mungkin untuk tata krama atau budi pekerti ataupun cara menghargai orang ataupun persidangan belum bisa, apalagi mereka hanya menggunakan bahasa daerahnya. Apabila Babin tidak mengetahui bahasa mereka, maka Babin perlu translate. Makanya di sini harus diatur sedemikian caranya. Anda tidak percaya? Silahkan lihat video berikut yang akan saya perlihatkan buat Anda ketika persidangan atau musyawarah yang Anda laksanakan di desa tidak berjalan lancar ataupun tidak, maksudnya ada beberapa gangguan. Oke, jadi lihat video ini. Semua dia punya tindakan ini pencemaran bagian nama ya. orang. Ini mana Orang punya orang tua masih ada utang, masih ada utang. Ini pencemaran. Coba dengerin. Itu Pak, saya tidak menolak kamu. Kalau sertifikat semua Dia model atas dari Pati VCBP apa? Papa atau mama. Kemudian persyaratan kedua adalah, jadi apabila Anda melaksanakan musyawarah, tolonglah saling menghargai. Silahkan lihat pihak lawan Anda, apakah dia sudah lebih tua ataupun seumuran dengan Anda, tolong hargai forum. Kemudian tolong jangan pernah Anda mengungkit-ungkit orang yang sudah tidak
sudah meninggal, tidak ada lagi di sini, tidak ada lagi dengan kita. Mereka sudah melepaskan alam dunia ini, mereka sudah di akhirat, mereka sudah di alam sana dan tidak mungkin didatangkan kembali. Itu biasanya terjadi pada persoalan sengketa tanah ataupun lahan, pokoknya seperti itu. Jadi tolonglah jangan mengungkit-ungkit apabila tidak terlalu perlu. Jangan mengungkit-ungkit apa yang tidak sesuai dengan fakta yang Anda ketahui. Anda cuma mendengar dari ini dan itu, katanya si ini, katanya si itu. Maka tolong jangan mengatakan itu di depan orang banyak apabila Anda di persidangan itu banyak orang yang datang. Biasa saya akan batasi apabila kalau sudah banyak saya keluarkan lain. Karena namanya di suatu desa atau kampung banyak orang yang ingin cari tahu bagaimana kebenaran ataupun bagaimana perkembangan perkara dari tetangga ataupun keluarga handai tolan mereka. Jadi berikut adalah beberapa pelanggaran-pelanggaran ataupun beberapa kata-kata yang tidak menyenangkan ketika ada di sidang. Dan saya paling anti orang yang mengatakan atau mengungkit-ungkit orang yang sudah meninggal, apalagi itu adalah keburukan. Kalau itu adalah kebaikan silahkan, tapi jangan, tolong jangan mengungkit mengenai keburukan mereka. Jadi silahkan melihat video ini. Jamualo dito mama mediti. Ada utang, dia bilang ada utang. Itu berarti pencemaran. Orang tua sudah tidak ada, itu dia ini utang ini. Sampai alam ton ini Iya. 40 tahun tidak ada. Semua dia punya tindakan ini pencemaran Begini, nama orang. ini mana Orang punya orang tua masih ada utang, masih ada utang. Ini pencemaran. Coba dengerin. Yang ketiga, apabila ini adalah sengketa tanah, maka Babin Kamtipmas akan menghadirkan saksi-saksi itu berupa orang tua ataupun data-data yang ada pada masing-masing yang bersengketa, ataupun menghadirkan orang-orang tua yang ada pada zaman itu apabila sengketa tanah. Jadi tolong hargai orang-orang tua yang akan diundang di tempat tersebut. Jangan Anda saling mengkata begini begitu. Jadi tolong hargai. Dan pesan saya juga kepada orang tua, apabila Anda selaku orang tua mungkin Anda tidak ingin atau tidak menginginkan nama-nama Anda diungkit, apalagi yang tidak baik. Jadi apabila Anda meninggalkan ahli waris dan itu kemungkinan besar di dalam ahli waris Anda atau keturunan Anda tidak terlalu mendalami ilmu agama ataupun tidak mempunyai dasar-dasar agama yang sangat bagus, maka tolonglah Anda segera bagikan warisan Anda agar tidak bersengketa di kemudian hari. Dan apabila ada yang mendapatkan hibah dan sebagainya, tolong lengkapi surat-suratannya. Takutnya permasalahan ini akan timbul di beberapa keturunan yang akan datang. Kemudian untuk permasalahan ahli waris ataupun hibah, maka ataupun aparat desa ataupun kelurahan, pokoknya tolonglah apabila ada permasalahan-permasalahan tanah, tolonglah berikanlah batas ini, batas itu, sebelah timur, barat, selatan, utara, pokoknya berbatasan dengan apa, agar patokan-patokan atau batasan-batasan dari kepemilikan hak atas tanah tersebut jelas. Jadi demikian yang jadi mari kita lihat beberapa video yang sempat saya abadikan ketika saya mencari musyawarah atau mencari problem solving dari sengketa yang mereka hadapi. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus atau tolak ukur Anda untuk bagaimana Anda meminimalisir atau Anda untuk
menyelesaikan sengketa perkara dan sebagainya aman, tertib, teratur, dan harmonis. Jadi ini adalah video yang saya sempat abadikan. Apa? Papa atau opa? Mama. Mama. Ini mama dapat berapa orang anak di CW Basudara? Banyak. Tidak apa-apa. 14 ini berapa orang yang masih ada? Kurang 8. Yang 14 ini, yang 14 kurang 8 jadi 6 toh? 6 ini ada anak, ada keturunan enggak? Ada. Semua anak-anak. Nah, jadi ini untuk kasih untuk kasih saya ini dia, ini dorang saudara 14. Iya. Saudara ini ahli waris. Ini 8 minta surat tiba. Dan kalau sertifikat ini saya kasih, ini baru saya wacana. Kalau memang sama setuju, bikin baru pagar. Ini DP nama baku bantu. Supaya DP tanah sudah ada surat hibah asli untuk diurus sertifikat. Tapi DP sertifikat bukan satu hamparan ini. Pondasi ini lain. Pondasi supaya ini kan masih satu hamparan. Nantinya ini sudah diukur kalau sertifikat ini satu hamparan. Kalau satu orang penama dia bisa taruh di bank, dia gade. Apa? Jadi saya nak kasih, baru kalau Tibunda tidak kasih pisah ini menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi si ibu harus dapat surat hibah dari 8 orang yang masih hidup, 2 di Suwawa, 6 ini nanti baku bantu. 6 ini tanah ini siapa punya? Oke, demikian dari 3 tahapan-tahapan ataupun 3 contoh permasalahan yang saya hadapi di desa sudah saya ulas dan sedikit video yang sudah saya abadikan. Jadi ini akan menjadi tolak ukur buat Anda sekalian. Semoga video ini bermanfaat dan salam operasional.